Selamat pagi semuanya, apa kabar? Di sini kita akan mempelajari musik tradisional kelas 10, tepatnya di mata pelajaran seni budaya. Dan di kali ini, saya Yerli akan mengambil seni budaya. Dalam pertemuan pertama, kita akan melakukan dan tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan fungsi alat tradisional berdasarkan sumber bunyinya, kemudian menjelaskan jenis membandingkan alat musik tradisional Provinsi Jambi, membedakan pola ritme 24-3-4-4-4 dan merancang pola ritme yang akan kita praktikkan. Sebelumnya kita masuk dulu ke musik tradisional. Apa sih itu musik tradisional? Musik tradisional adalah musik yang dan berkembang secara turun-temurun di daerah tertentu. Dengan istilah lain, musik tradisional disebut juga karawitan. Karawitan merupakan kesenian daerah yang diwujudkan dalam bentuk bunyi. Nah, di sini kita langsung masuk aja. Kita langsung masuk ke alat musik, pembagian alat musik berdasarkan sumber bunyinya. Yang pastinya yang pertama adalah idiofon, kemudian ada kordofon, membranofon, aerofon, dan elektrofon. Idiofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari bahan dasarnya. Yaps, sesuai dengan gambarnya, di sana bisa dilihat contohnya adalah angklung. Atau mungkin contoh yang lain bisa diambil gong. Kemudian kita lihat yang kedua adalah kordofon. Kordofon, alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawai. Kalau di gambarnya, contohnya adalah gitar. Artinya semua yang ada senarnya itu kita masukkan ke kategori kordofon. Yang ketiga, membranofon. Membranofon adalah alat musik yang sumber bunyinya dari selaput atau membran. Contohnya gendang, beduk, atau yang lainnya yang ada membran atau selaputnya. Dan aerofon adalah alat musik yang sumber bunyi berasal dari hembusan udara pada rongga. Contohnya adalah seruling, atau mungkin bisa kita ambil ke contoh alat musik modern seperti trompet, klarinet, atau yang lainnya. Dan pembagian alat musik berdasarkan sumber bunyinya yang terakhir adalah elektrofon. Alat musik ini yang sumber bunyinya dibangkitkan oleh tenaga listrik. Salah satu contohnya adalah keyboard atau bass, bisa juga gitar listrik. Di sini kita juga akan melihat alat musik tradisional dari Provinsi Jambi, tepatnya di sana bisa dilihat ada gendang Melayu, keromong, cangor, gambus Jambi, rebana sike, serangko, marawis, akordeon, kelintang jolo, sekdu, dan juga ada gendang panjang dua sisi. Dan kita juga melihat juga fungsi musik tradisional. Yang pertama, fungsinya adalah sebagai sarana upacara. Menurut Ketut Wisnawa dalam buku Seni Musik Tradisional Nusantara tahun 2020, alat musik itu adalah sebagai sarana upacara. Musik tradisional berfungsi sebagai pelengkap kegiatan keagamaan. Contohnya, alat musik tradisional digunakan untuk mengiringi upacara pernikahan, kelahiran, kematian, serta keagamaan. Dan sarana yang kedua adalah untuk fungsi yang kedua adalah sarana hiburan. Fungsi seni musik dalam kehidupan manusia tahun 2016 karya Wivihani. Fungsi musik tradisional sebagai hiburan berarti musik mengandung unsur yang sifatnya menghibur. Ini tidak bisa dilihat dari melodi atau lirik lagunya. Selain itu, musik tradisional yang dimainkan secara bersama-sama akan menghasilkan suara yang merdu dan ramai yang mampu menghibur pendengarnya. Intinya, fungsi musik tradisional sebagai hiburan berarti musik ini mampu memberikan perasaan senang dan puas kepada pendengarnya. Fungsi yang ketiga adalah sarana ekonomi, yaitu bagi musisi, musik tradisional memiliki fungsi ekonomi, artinya jenis ini
tidak hanya sebagai media ekspresi dan aktualisasi diri, melainkan juga sumber penghasilan. Para artis atau musisi bisa merekam hasil karyanya dalam CD dan menjualnya ke pasaran. Dari hasil penjualannya, mereka akan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan fungsi yang keempat adalah sarana pengiring tarian. Hampir di seluruh daerah di Indonesia itu menggunakan fungsi tradisional sebagai pengiring tarian, karena musik ini mampu mengisi suasana dan bagian yang kosong dalam penampilan tari. Tak hanya itu, musik tradisional juga menimbulkan kesan yang lebih hidup, sehingga penonton jauh lebih tertarik menikmatinya. Kemudian dalam bentuk ensemble-nya di musik tradisional, kita pelajari seperti yang ada di buku kelas 10, itu revisi tahun 2017, yaitu buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2017. Bentuk ensemble dibagi menjadi 4: ensemble besar, ensemble sedang, ensemble kecil, dan ensemble mandiri. Kemudian di materi kali ini kita juga akan masuk ke pola ritme. Pola ritme adalah aliran ketukan dasar yang teratur mengikuti beberapa variasi gerak melodi yang berkaitan dengan panjang pendeknya not dan berat ringannya aksen pada tekanan not. Ritme berbentuk terbentuk dari suara dan diam yang digabungkan, lalu akan membentuk pola suara yang berulang. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa contoh nilai not dan tanda diam yang kita akan gunakan sebagai contoh pola ritme yang kita praktekkan menggunakan petikan jari atau bisa tepuk tangan. Tapi sebelumnya kita baca dulu. Yang ini adalah not 4 ketuk, 2 ketuk, 1 ketuk, setengah, kemudian ini 1/4, dan ini adalah 1/16. Begitu juga untuk tanda diam, 4 ketuk, 2 ketuk, 1 ketuk, setengah, 1/4, dan 1/8 ketuk. Nah, biar lebih jelasnya, kita akan lihat satu video yang menampilkan permainan pola ritme menggunakan petikan jari. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Mungkin kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.